Kita akan membedanya satu persatu, tapi mohon maaf ini agak panjang. Jadi apa yang saya sampaikan dan apa yang saya tayangkan di live layar ini agak diperhatiin ya. Jangan sampai gagal paham ya. Paus Leo 13, 24 Desember 1902. Oleh karena itu, pernikahan orang-orang Kristiani yang telah tercapai sepenuhnya tidak dapat dibatalkan atas dasar apapun kecuali kematian salah seorang pasangan. Seturut perkataan suci, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan rekan-rekan, menurut dogma Katolik, sifat-sifat esensial pernikahan adalah persatuan dan indisolubilitas atau fakta bahwa sesuatu yang tidak dapat diceraikan. Suatu pernikahan yang telah disetujui dan dilaksanakan secara sah, mengikat sampai kematian memisahkan kedua pasangan. Tidak ada yang namanya pembatalan pernikahan sakramental yang telah terlaksana. Ungkapan tersebut kadangkala digunakan secara tidak tepat untuk menyatakan ketidakabsahan suatu persatuan yang disebut sebagai suatu pernikahan, tetapi yang setelah ditelaah tidak demikian adanya. Ibu, bapak, dan rekan-rekan, penting untuk dimengerti bahwa tidak ada yang namanya pembatalan pernikahan yang telah terlaksana. Tetapi hanya terdapat pernyataan ketidakabsahan bahwa suatu persatuan dari awalnya bukanlah suatu pernikahan. Jika terdapat suatu bukti yang jelas bahwa persatuan tersebut tidak berlangsung secara valid. Ibu, bapak, dan rekan-rekan, setelah kita mengerti hal ini, mudah untuk melihat mengapa pembatalan pernikahan yaitu pernyataan bahwa persatuan-persatuan tertentu bukanlah pernikahan dari awalnya. Secara tradisional sangat jarang diberikan. Kasus-kasus tersebut sangatlah sulit untuk dibuktikan, dan jika terdapat keraguan bila suatu persatuan tertentu adalah suatu pernikahan yang terlaksana secara valid, gereja menganggap bahwa pernikahan tersebut valid. Kanon 1014, Kitab Hukum Kanonik 1917, pernikahan mendapat dukungan dari hukum. Oleh karena itu, jika terdapat keraguan, validitas pernikahan tersebut dijunjung sampai hal yang sebaliknya terbukti dengan perhatian kepada perintah kanon 1127. Suatu contoh yang baik untuk pembatalan pernikahan yang dapat diberikan atas dasar yang kuat adalah jika seorang wanita menikah atau bukan karena kesalahannya sendiri, seorang laki-laki yang ia kemudian sadari adalah seorang imam yang ditabiskan secara valid. Tadi sudah dijelaskan oleh paman kita Pak Dua. Ini berkaitan tabisan imamat ya. Oleh karena para imam tidak dapat menikah, bisa dilihat di Kanon 1972, persatuan antara imam dan wanita tersebut bukanlah suatu pernikahan yang valid. Ia lalu akan diberikan suatu dekret ketidakabsahan bahwa ia sama sekali tidak pernah menikah. Wanita tersebut lalu bebas untuk menikahi seorang lain. Satu contoh lain yang jelas akan sebuah pembatalan pernikahan adalah jika orang yang Anda nikahi ternyata telah menikah sebelumnya,
tetapi ia menyembunyikan informasi ini dari Anda. Suatu contoh dari masa lalu adalah jika seorang wanita menikahi seorang budak yang ia kira adalah seorang laki-laki yang bebas, tetapi tidak nyatanya. Suatu pernyataan ketidakabsahan akan diberikan karena kesalahan yang spesifik tersebut tentang seseorang yang dinikahi begitu berat sehingga hal tersebut membuat pernikahan tersebut tidak valid. Kanon 1083, poin kedua. Di dalam semua kasus-kasus tersebut, Ibu Bapak, alasan tersebut haruslah berat dan bukti bahwa tidak pernah terdapat pernikahan yang valid haruslah jelas. Itulah mengapa hanya 338 pembatalan pernikahan diberikan pada tahun 1968 di AS sewaktu ajaran sebelum Vatikan Kedua tentang pernikahan masih dijunjung oleh kebanyakan orang. Tetapi Ibu Bapak dan rekan-rekan, dengan adanya ledakan kemurtadan pasca Vatikan Kedua, ajaran indisolubilitas pernikahan telah diinjak-injak bersama dogma-dogma lain. Dari tahun 1984 sampai 1994, Gereja Vatikan II di AS memberikan hampir 59.000 pembatalan pernikahan setiap tahun. Walaupun jumlah pernikahan-pernikahan Katolik telah jatuh sebanyak sepertiga sejak tahun 1965. Di tahun 2002 sendiri, Sekte Vatikan II memberikan 50.000 pembatalan pernikahan di Amerika Serikat, sebanyak 97% dari semua pembatalan pernikahan diberikan di Amerika Serikat, Ibu Bapak. Hal ini berarti bahwa hampir semua orang yang menginginkan sebuah pembatalan pernikahan mendapatkannya, Ibu Bapak. Romo Leonard Kennedy sejak tahun 1984 sampai 1994, 97% terjadi di pengadilan tingkat pertama. Tetapi semua kasusnya harus diadili kedua kali. Persentase keputusan yang dibatalkan di Amerika Serikat adalah 4/10 dari 1%, Ibu Bapak. Hal ini berarti hampir 100% dari permohonan pembatalan pernikahan diberikan di dalam pengadilan pertama. Dengan kemungkinan pembatalan pernikahan tersebut dibatalkan di dalam pengadilan kedua mencapai dari 0,5% Ibu Bapak. Hal ini adalah penolakan keseluruhan dari indisolubilitas pernikahan dalam fakta dan dalam kelakuan. Bencana pembatalan pernikahan ini adalah tema dari buku Sheila Rhodes Kennedy yang terkenal. Langsung poinnya ya, yang artinya iman yang hancur. Perjuangan seorang wanita untuk menghentikan Gereja Katolik membatalkan pernikahannya. Dibolehkannya perceraian dan pernikahan ulang di bawah dalih pembatalan pernikahan yang palsu telah menghancurkan keluarga yang tidak terhitung jumlahnya dan mengolok-olok Gereja Katolik di depan dunia. Hal tersebut begitu buruknya sampai, Ibu Bapak, terdapat iklan di buletin gereja, koran-koran Katolik, dan bahkan di dalam pers sekuler bahwa tersedia pembatalan pernikahan. Kadangkala disertai janji bahwa pembatalan pernikahan tersebut benar-benar akan diberikan. Beberapa undangan tersebut merupakan janji bahwa pembatalan pernikahan akan diberikan kepada semua orang yang memohonkannya. Upaya-upaya promosi ini, Ibu Bapak, mungkin mendapatkan tanggapan-tanggapan dari pasangan-pasangan yang mengimpikan rumput pernikahan yang lebih hijau, tetapi yang tidak dapat dengan serius
melakukan perpisahan dan perceraian. Andaikan pembatalan pernikahan tidak dipapangkan sebagai suatu alternatif yang mudah dan dapat diterima. Pada dasarnya, rekan-rekanku yang kucintai, setiap orang yang menginginkan sebuah pernyataan bahwa mereka tidak menikah dapat memperolehnya. Mereka mengeluarkan pernyataan tersebut untuk berbagai macam alasan-alasan yang konyol, seperti alkoholisme, ketidakcocokan kepribadian, dan seterusnya, yang sama sekali bukanlah alasan yang sah, Ibu Bapak. 11,68% dari pembatalan pernikahan pada hari ini diberikan karena persetujuan yang cacat, di mana terdapat paling tidak salah satu dari pasangan yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup atau kedewasaan untuk mengetahui apa itu pernikahan. Oke, saya cek dulu. Oke, saya lanjut. Dalam kata lain, Ibu Bapak, jika dalam beberapa tahun pernikahan, seseorang tidak lagi menyukai pasangannya, ia tidak benar-benar dewasa, atau tidak mengerti apa yang ia lakukan sewaktu ia bertukar janji pernikahan abadi bersama orang tersebut. Tentunya hal ini absurd, sama sekali salah dan hina. Orang-orang yang berpikir bahwa mereka bebas menikah berdasarkan hal-hal yang salah dan tidak jujur, berbohong kepada diri mereka sendiri, mereka menempatkan diri mereka sendiri di dalam jalan menuju neraka, coy. Dan sekte Vatikan II mendukung jalan mereka ke neraka. Sewaktu orang-orang bertukar janji pernikahan, hal tersebut adalah sah sampai mereka meninggal. Mereka menginginkan manfaat pernikahan. Merekalah yang memilih untuk menjalankannya. Kewajiban yang menyertai pernikahan kelihatannya tidak menyusahkan mereka sewaktu mereka mengambil manfaat dari hak-hak pernikahan mereka. Adalah salah mereka sendiri jika setelah beberapa waktu mereka tidak menyukai pilihan mereka atau tidak benar-benar siap untuknya. Bahwa Vatikan II menyerah di dalam masalah ini adalah suatu bukti lain bahwa sekte tersebut menyembah manusia, menyenangkan manusia, tidak peduli akibatnya, menghapuskan dirinya semua tanggung jawab dan ikatan-ikatan di depan muka Allah, karena hal tersebut membuatnya tidak nyaman atau tidak disenanginya. Kekacauan pembatalan pernikahan yang hina ini adalah salah satu aspek yang menjijikkan dari sekte Vatikan II. Robert H. Fasoli, pengarang dari buku What God Has Joined Together, apa yang telah dipersatukan Allah, telah menikah secara valid selama 15 tahun ketika ia menjadi salah satu responden dari pembatalan pernikahannya sendiri. Ia menulis bahwa skandal yang dihasilkan oleh pembatalan pernikahan yang orang tahu sama sekali tidak akan disetujui oleh pasangannya adalah secara tidak terhingga lebih besar dibandingkan dengan skandal yang dihasilkan oleh sistem pengadilan. Secara keseluruhan, sistem tersebut memalukan. Para anti-paus sekte Vatikan II tidak melakukan hal apapun untuk membendung skandal tersebut ataupun untuk menegakkan kesucian ikatan pernikahan. Mereka mengolok-ngolok pernikahan dengan mengeluarkan pembatalan pernikahan yang palsu, yang berlanjut tanpa henti di bawah pengawasan mereka, bagaikan lava yang mengalir dari suatu gunung berapi yang sedang
bledor, meletus. Berdasarkan fakta-fakta menakjubkan ini, Ibu Bapak, seseorang dapat benar-benar berkata bahwa sekte Vatikan II memperbolehkan perceraian dan pernikahan kembali, yang membuktikan sekali lagi bahwa sekte tersebut bukanlah gereja Katolik. Jelas? Kan sering toh saya menyampaikan pengguna kosakata, pengguna apostolik ini. Contoh sudah terpapar, coy. Sekte Vatikan kedua membuktikan sekali lagi bahwa sekte tersebut bukanlah gereja Katolik, tetapi suatu sekte palsu di akhir zaman. Ibu bapak dan rekan-rekan yang selalu kucintai kukasihi, perhatikan bagaimana para paus sejati dari gereja Katolik bertindak sewaktu dihadapkan dengan masalah-masalah ini. Sewaktu sekte Vatikan II menolak indissolubilitas pernikahan, gereja Katolik dan para paus sejati membelanya, tidak peduli harga yang dibayarnya. Pada tahun 995, Raja Robert dari Perancis menyingkirkan istrinya Susana ya, dan menikahi Berta dari Chartres. Walaupun terdapat masalah-masalah yang mungkin timbul sewaktu melawan raja yang kuat itu, Paus Gregorius V mengutuk hubungan Robert, bukan Bapak Robert Sutowijoyo, bukan ya. Paus Gregorius V mengutuk hubungan Robert dengan Berta sebagai bigami dan memerintahkan untuk menyingkirkan Berta. Jika tidak, ia akan diekskomunikasikan. Robert lalu mengutus seorang duta besar ke Roma untuk dapat membuat sang paus berkompromi. Tetapi tanpa hasil. Paus Gregorius V hanya dapat berkata dengan Tuhannya, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Hampir 1000 tahun sebelumnya, Yesus Kristus telah memberikan hal ini kepada para muridnya, Ibu Bapak. Yang tampak kepada mereka merupakan salah satu ajarannya yang tersulit. Tetapi Ibu Bapak dan rekan-rekan, hal tersebut bergema seiring berjalannya waktu. Ketakutan orang-orang yang berkuasa, perisai orang-orang yang lemah, sewaktu ke-188 wakilnya mengumandangkan pikirannya sekali lagi tentang ikatan pernikahan yang suci yang tidak dapat dipecahkan atas nama putri Susan, sewaktu Raja Robert tidak menyingkirkan Berta, ia diekskomunikasikan. Kira-kira pada akhir tahun 988. 3 tahun kemudian Ibu Bapak, ia akhirnya menyerah dan menyingkirkannya. Tahun 1141, saudari dari Ratu Eleanor dari Perancis, Peronelle, menginginkan pernikahan dengan salah satu kaum ningrat yang terkaya dan pejabat yang paling berkuasa di istana. Sang gubernur Raoul dari Vermandois, masalahnya adalah gubernur Raoul dari Fernandois telah menikah dengan seorang Eleanor yang lain. Suatu komisi yang terdiri dari 3 uskup yang tentunya dipengaruhi oleh Raja Louis VI menyatakan pernikahan Raoul dengan Eleanor sebagai tidak sah berdasarkan alasan konsanguitas atau hubungan saudara yang tidak jelas. Ia lalu segera menikahi Perenole. Santo Bernardus mencela keputusan para uskup tersebut dengan kata-kata yang dapat diterapkan secara pas kepada situasi pasca Vatikan II dengan satu perbedaan yang penting.
Santo Bernardus mencela ketiga uskup sebagai pria yang tidak tahu malu, yang dengan melawan hukum Allah tidak sama sekali takut untuk memisahkan apa yang telah dipersatukan Allah. Hal ini Ibu Bapak tidak berhenti sampai di sini. Mereka melangkah lebih lanjut dan menambahkan satu dosa lagi dengan mempersatukan apa yang seharusnya tidak dipersatukan. Ritus-ritus suci gereja telah dilanggar dan jubah Kristus telah dirobek. Dan untuk membuat masalah tersebut lebih buruk lagi, hal ini telah dilakukan oleh orang-orang yang tugasnya adalah untuk membenarkannya, Ibu Bapak. Ia tidak ragu-ragu untuk menunjukkan bahwa pernikahan Louis sendiri dengan Eleanor tidak diperbolehkan atas berdasarkan dekret konsanguitas, tetapi tidak menerima sama sekali dispensasi dari Paus. Paus Innocentius ketiga menanggapi hal tersebut pada tahun 1142 dengan mengeskomunikasikan Raul dari Vermandois dan menjatuhkan sebuah larangan atas tanah-tanahnya dan menskors ketiga uskup tersebut, Ibu Bapak. Di dalam episode ini, kita melihat Ibu Bapak suatu analogi yang mencolok dengan keadaan hari ini. Santo Bernardus mencela para uskup yang memberikan pembatalan pernikahan sewaktu tidak terdapat alasan yang melakukan hal tersebut, dan mengutuk mereka yang merobek persatuan pernikahan, yang padahal memiliki tugas untuk menjaga keberlangsungannya, Ibu Bapak. Perbedaannya adalah Santo Bernardus hidup di zaman sewaktu terdapat seorang paus sejati, tidak seperti mereka yang hidup pada hari ini. Sang paus sejati Innocentius III segera mendukung Santo Bernardus dengan mengekskomunikasikan sang pelakunya dan menskors para uskup. Hal semacam ini sama sekali tidak dilakukan oleh para anti-paus sekte Vatikan kedua. Tentunya karena mereka tidaklah Katolik dan sekte mereka mendukung perceraian dan pernikahan kembali di bawah dalih pembatalan pernikahan yang mudah dan palsu, Ibu Bapak. Pada tahun 1193, Ibu Bapak, Raja Philip II dari Perancis yang berkuasa mengumumkan bahwa ia ingin mendapatkan pembatalan pernikahan 1 hari setelah menikahi putri Ingeborg. Para uskup Perancis, Ibu Bapak, tunduk dan memberikan kepada Philip sebuah pembatalan pernikahan tanpa mendengarkan Ingeborg. Tetapi tahun 1195, Paus Celestinus II membatalkan pembatalan pernikahan tersebut yang diberikan oleh para uskup Perancis dan memerintahkan Philip untuk mengambil kembali Ingeborg. Ia lalu mengingatkannya bahwa selama Ingeborg masih hidup, tidak satu pun dari pernikahannya di masa depan akan diakui oleh gereja, Ibu Bapak. Dengan murka, Ibu Bapak, sang raja melawan hal ini, dan pada tahun 1196 ia menikah secara bigami Agnes dari Meran. Tetapi Paus Celestinus dan penerusnya tetap berkeras akan hak-hak Ingeborg. Bulan Januari 1200, Paus Innocentius menempatkan seluruh kerajaan Perancis di bawah sebuah larangan agar dapat melaksanakan hal tersebut. Philip berpura-pura menyerah, tetapi hatinya tetap berkeras. Hanya setelah 13 tahun ia kemudian mengambil kembali Ingeborg dan memimpin dengannya di sisinya. Sekali lagi, Ibu Bapak, wakil Kristus telah membela ikatan pernikahan kerajaan tanpa peduli akibat politiknya. Kasus yang mungkin paling jelas yang harus disebutkan mengenai hal ini adalah
skisma Anglikan, Ibu Bapak. Skisma Anglikan abad 16 adalah hasil dari penolakan yang adil dari Gereja Katolik untuk memberikan kepada Raja Henry VIII dari Inggris pembatalan atas pernikahannya yang sah kepada Catherine dari Aragon. Raja Henry VIII ingin menjadikannya tidak sah karena ia berkehendak menikahi Anne Boleyn yang oleh beberapa pelajar disebut sebagai anak jadahnya. Maka Henry menyingkirkan Catherine dan secara tidak sah menikahi Anne Boleyn, Ibu Bapak. Pada tanggal 11 Juli 1533, Paus Clemens VII mengekskomunikasikan Raja Henry VIII dan memerintahkan semua umat beriman untuk menghindarinya karena ia telah menyingkirkan Catherine dan secara nista dan tidak sah menikahi Anne. Tahun yang berikutnya 1534, Raja Henry VIII menyatakan dirinya sendiri sebagai kepala dari gereja di Inggris. Ia menyangkal bahwa Sang Paus memiliki yurisdiksi tertinggi atas gereja universal dengan menolak otoritas Paus di atas gereja di Inggris. Ia menyatakan bahwa pernikahannya dengan Catherine sebagai tidak sah dan pernikahannya dengan Anna sebagai sah. Ibu bapak dan rekan-rekan yang kucintai, yang kukasihi, jika para paus memberikan pembatalan pernikahan kepada Henry VIII yang ia inginkan berdasarkan persetujuan yang cacat atau ketidakcocokan kepribadian atau alasan-alasan palsu lain, seperti yang diinginkan sekte Vatikan II, skisma Anglikan akan terhindarkan sama sekali. Tetapi tidak. Kebenaran dan kesucian ikatan pernikahan harus dibela, tidak peduli akibatnya, Ibu Bapak. Walaupun jika hal tersebut berarti bahwa seorang raja akan membawa suatu negara ke dalam skisma. Itulah perbedaan antara gereja Katolik dan sekte Vatikan II. Salah satunya Katolik dan yang lainnya tidak.